Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Di depan saya sekarang ada pasir rangkas, ada semen gresik, ada ember yang berisi air sahabat PU. Itu menandakan kita sedang melakukan pekerjaan pasang granit. Saat ini saya sedang berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Proyek yang hampir selesai ini sahabat PU. Sekarang sedang berproses melakukan pemasangan granit 60-60 di lantai 2. Ya. Di sini ada pasir. Kami pakai pasir rangkas. Ya, seperti ini. Kita sedang melakukan pengangkutan dari lantai 1, ya kan? Menuju ke lantai 2. Kemudian kita aduk di lantai 2 ini antara semen dan juga pasirnya di lantai 2 ya. Jadi pengadukan kita lakukan di lantai 2. Ini adalah pasir yang sudah dicampur dengan semen sebelumnya, kemudian di dalamnya sini sudah dicampur dengan air sahabat PU. Nah, karena di sini peruntukannya untuk memasang granit, maka kita tidak perlu mengaduk campuran pasir dan semen yang terlalu encer, ya. Atau cukup seperti yang terlihat di depan ini. Ya, itu kenapa sahabat PU? Karena di lantai 2 ini bentuknya adalah plat dak lantai yang mana tidak menyerap air, ya kan? Plat dak lantai ini kita kedap terhadap air, makanya lebih baik ya itu membuat adukan seperti yang terlihat di depan ini ya, supaya pada saat pemasangan granit lantainya nanti ketika adukan tersebut kita padatkan, air semennya tidak naik ke atas melalui celah-celah nut antar granit ya. Oke, itu sekilas tentang pembuatan adukan untuk pasang granit. Kemudian untuk penentuan titik mula atau lajur pemasangan granit ini ada banyak pertimbangan sahabat PU. Yang pertama bisa ditentukan dari pintu utama, yang kedua bisa ditentukan dari lebar panjang ruangan yang ada di dalam denah rumah, ya kan? Yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya sambungan atau las-lasan yang menyambungkan antara lantai dengan dinding itu tidak ketemu ya. Sambungan atau potongan granit yang kecil. Minimal di 5 cm ya sahabat PU ya. Nah, seperti ini. Ini kan nanti akan ada las-lasan ya atau potongan granit di sebelah sini itu di kisaran 15 cm saja. Oke. Dari itu kita membuat sebuah lajur seperti ini ya. Ini adalah lajur pertama kali kita memasang granit ya di lantai 2 ini adalah dari sini ya kan, yang mana nanti kesemuanya akan mengacu pada lajur pertama kita ini. Ini dari depan rumah ya kan sampai ke belakang rumah. Seperti yang terlihat di depan ini sahabat PU ya. Yang mana nanti ya pada saat pemasangan granit di dalam kamar ya, masuk ke dalam ruangan sini, itu acuannya juga lajur pertama kita ini, ya kan? Kemudian yang masuk ke dalam area kamar ini itu juga mengacu dari lajur pertama, ya kan? Kemudian yang masuk ke dalam area kamar ini itu juga mengacu pada lajur yang pertama kita buat tadi. Oke. Kemudian itu terkait dengan sistem pemasangan granit. Kemudian saya akan membahas tentang jenis granit tile yang kita pakai. Adalah di depan ini. Ini model granit yang sedang populer saat ini, putih ya dengan corak abu-abu ya, coraknya
random dia seperti yang terlihat di depan ini. Ini biasa dikenal dengan sebutan White Carrara, sahabat PU. Ya. Nah, di sini kami pakai ukuran 60 x 60 cm. Ya. Motif White Carrara ini itu juga ada yang berukuran 60 x 120, ya kan? Ada yang berukuran 80 kemudian 1 meter x 1 meter juga ada. Memang White Carrara ini memang yang saat ini sedang populer. Kalau sahabat PU bermain di supermarket bangunan, tentu motif seperti ini ya, itu pasti akan banyak sekali merek granit atau merek homogeneous style dengan motif seperti ini. Memang bagus sahabat PU ya. Jadi ketika granit berwarna putih seperti ini, nanti dia terkena cahaya lampu dari atas, itu kilapnya itu akan membentuk sebuah kesan yang elegan. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya memakai granit dengan merek Valentino Grace, sahabat PU. Valentino Grace. Saya akan perlihatkan. Nah, ini kita pakai Valentino Grace ya. Ini adalah termasuk jenis homogeneous style atau granite tile. Ya, di sini ukurannya adalah 60 x 60 dan satu dusnya itu berisi 4 keping granit 60 x 60 ya. Berarti 0,6 x 0,6 x 4 itu satu dusnya berisi 1,44 meter persegi ya. Jadi perlu sahabat PU pahami bahwa tidak semua dus granit atau keramik itu berisi 1 meter persegi ya. Sebagai contoh di depan ini, satu dusnya itu berisi 1,44 meter persegi. Jadi pada saat sahabat PU bermain-main ya di supermarket bangunan atau di toko bangunan, itu silahkan tanyakan dulu harga yang terpampang di toko bangunan tersebut, apakah harga per dus atau per meter persegi ya, karena satu dus granit itu belum tentu 1 meter persegi sahabat PU. Oke, ini Valentino Grace ya. Kemudian motifnya adalah seperti ini sahabat PU. Nah, ini dia. Ya, ini adalah motif yang dikenal masyarakat kita dengan White Carrara. Tuh. Saya juga biasanya memasang ya granite tile dengan motif White Carrara ini. Itu biasanya di dinding juga oke ya, di lantai juga oke sahabat PU. Ya. Ketebalan dari granit kita ini kurang lebih ada di 9 mm ya. Kemudian cara pemasangan kita nanti ya, itu menggunakan campuran semen dan pasir seperti yang saya perlihatkan di depan tadi ya kan. Ini adalah campuran semen dan pasir dicampur air, namun ngaduknya jangan terlalu encer sahabat PU, supaya air semennya tidak naik pada saat pemasangannya nanti. Setelah lajur pertama itu dipasang ya kan, kemudian kita bisa langsung berfokus ke kamar-kamar yang ada di dalamnya ya. Yang utuh-utuh dulu yang kita pasang. Di depan ini yang sudah selesai untuk pemasangan granite tile 60-60 White Carrara yang sudah selesai. Oke, ini yang utuh-utuh semuanya sudah terpasang di area kamar ini. Dan sekarang sedang berproses pemasangan untuk las-lasannya ya, atau sambungan antara granit lantai dengan dinding. Proses pemasangannya adalah seperti ini ya. Jadi pertama-tama yang di lantai itu sudah diaplikasikan atau sudah diterapkan campuran antara pasir dan semen ya, dengan adukan yang tidak terlalu encer. Kemudian pada bagian belakang granit itu kita olesi dengan semen seperti ini untuk perkuatan granit menempel pada adukan di lantainya. Nah, setelah dioles seperti ini, sahabat PU bisa langsung menempelkannya pada tempat yang sudah ditentukan. Oke, seperti itu ya sahabat PU ya. Langkah berikutnya tinggal pemadatannya saja dengan menggunakan palu karet. Nah, ini adalah yang sudah terpasang. Ini namanya las-lasan. Maksudnya las-lasan adalah pasangan granit lantai yang
dipotong atau yang menjadi sambungan antara lantai dengan dinding. Ya, nanti di atasnya sini itu akan dipasang juga dengan plin granit. Oke. Seperti ini sahabat PU. Kita juga masih berproses di kamar-kamar yang lain ya, dengan mengikuti pola yang sudah kita bentuk di awal tadi sahabat PU. Ya kan? Nah, ini di kamar selain yang tadi, ini juga sedang dilakukan pemasangan granit, ya kan? Kita bentuk pola seperti ini, ya. Yang mana yang lurusannya ini, ya kan? Dari sini kemudian lurus. Ini mengikuti jalur pertama yang sudah kita buat sebelumnya, ya kan? Nah, ini jalur utamanya. Kemudian sampai ke sini, langsung dibelokkan menuju ke kamar yang akan kita pasangi homogeneous style 60-60 ini, ya kan? Kita pasang dengan model siku seperti ini, ya kan? Tarik benang, jangan lupa sahabat PU, juga ke bagian arah sini, ya kan? Nah, nanti setelah siku ini selesai dipasang, maka tinggal ngisi bagian dalamnya, ya. Kita bisa memanfaatkan sudutan-sudutan yang sudah kita buat sebelumnya, ya kan? Kemudian untuk membentuk sebuah nut yang menyambungkan antara granit satu dengan yang lainnya, ya kan? Kita memanfaatkan potongan tali pembungkus dus granit yang kita pesan, ya. Ini dia, ya. Ini kita fungsikan sebagai spacer, ya, yang mana kita sudah menetapkan bahwa nut antar granitnya adalah 1 mm. Nah, ini kebetulan pas 1 mm kita gunakan untuk membentuk sebuah nut granit dengan ketebalan 1 mm. Oke sahabat PU, tim saya sedang berproses melakukan pemasangan granit ini. Kita akan ulas kembali ketika pasangan granit ini sudah selesai. Saya pikir sekian yang dapat saya sampaikan untuk konten kita kali ini. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Bagi sahabat PU yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Bagi yang mau berdiskusi, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sahabat PU, kita ketemu di konten berikutnya.